Perhatikan tentang hati-hatinya kita, jangan sampai kita terlalu terpaku kepada sebab. Kita berikhtiar melakukan sebab, tapi hati kita tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah orang ini ya. Disebutkan faedah kata Ibnu Hajar, wa anna man rakana ila ma siwallah yaqta'u bihi ahwaju ma yakunu ilaih. Ya. Dan ar-rajul man nama fil falat wahdahu ila rukunan ila ma ma'ahu min az-zad. Falamma i'tamada ala dhalik khanahu. Laula anna Allah latafa bihi wa ada alaihi dhalatahu. Ya. Jadi kata Ibnu Hajar rahimahullah, di antara faedah hadis ini, seorang yang bersandar hatinya kepada sebab dan lupa kepada Allah, atau hatinya lebih condong kepada sebab bukan kepada Allah, maka bisa jadi sebab itu akan berkhianat kepadanya. Lihatlah orang ini, jadi tengah padang pasir. Dan dia nekat tidur di situ. Dia tahu padang pasir menghinakan, membinasakan. Padahal bisa saja dia naik onta dan onta bisa berjalan. Onta bisa berjalan dan onta itu adalah disebut safinatu as-sahra, yaitu kapal padang pasir. Bisa naik, kita tidur, onta bisa jalan sendiri. Dia punya GPS untuk sampai ke tujuannya. Jadi, tapi orang ini dia tahu ini tempat yang membinasakan, tapi karena dia yakin ini ada ontanya, ada makanannya, maka dia tidur. Tidaklah dia tidur kata Ibnu Hajar kecuali dia rokana, kecuali dia bersandarkan hatinya kepada sebab. Ketika dia menyandarkan hatinya kepada sebab, maka sebab tersebut berkhianat kepadanya, tahu-tahu pergi. Ini bahaya. Ya. Seorang terkadang memiliki kelebihan, jangan menjadikan hatinya bersandar kepada sebab tersebut. Tahu banyak orang terjerumus pada suatu yang dia merasa nyaman di situ. Kata kata Arab, yu'ta min haitsu ya'man. Seorang terkena pada yang dia merasa aman di situ. Dia justru terkena. Kenapa? Ketika dia merasa aman, dia sering lupa kepada Allah. Ini sering terjadi. Ya. Seorang yang pede dengan kesehatannya, tahu dia sakit di situ. Ya. Seorang pede dengan keahliannya, tahu dia binasa di keahliannya tersebut. Ini banyak terjadi. Ya. Ya, makanya seorang waspada. Dia jago di situ, justru dia binasa di kejagoannya tersebut. Ya. Maka seorang waspada ya. Ya. Dia merasa aman. Jadi kita ikhtiar, tapi jangan lupa sama Allah. Kadang kita merasa pede dengan usaha kita, kita terjebak di situ. Baru kemarin saya ketemu dengan seorang, saya ceritakan tadi juga. Dia bilang, dia terkena kanker. Dia bilang, Ustaz, apalagi saya sudah rajin olahraga dan makanan saya pilih-pilih, tidak makan sembarang. Justru dia kena kanker. Ya. Artinya bisa jadi dia merasa aman di situ, merasa dia sudah sehat, dia lupa bahwasanya yang beri kesehatan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang bisa terjebak di situ. Ya. Oleh karena seorang hati-hati. Ya, kita dengar juga dokter, ada dokter yang pakar ini malah dia meninggal gara-gara itu. Ada terjadi kejadian. Dia pakar ini malah dia meninggal di bidang yang dia pakari tersebut. Maka seorang waspada, jangan merasa aman. Apapun dia punya kemampuan, memiliki kehebatan, dia tahu semuanya dari Allah dan dia selalu bersandar kepada Allah. Sebab hanya ikhtiar, jangan dia sandarkan dirinya kepada sebab tersebut. Bisa jadi dia celaka di sebab tersebut. Nah, beda ketika orang ini setelah ontanya pergi, maka kemudian dia pasrah, dia putus asa dari waqat aisa min rahilatihi. Dia sudah putus asa dari ontanya. Ketika hatinya sudah keluar dari segala ketergantungan kepada ontanya, di situ dia selamat. Dia sudah tawakal kepada Allah, sudah enggak bisa lagi apa-apa. Waqat aisa min rahilatihi, dia sudah putus asa dari ontanya, dari makan minumannya, seluruh sebab dunia dia sudah lepas dari hatinya, maka ketika itu Allah selamatkan dia. Maka datanglah ontanya kepada dia. Makanya saking bersyukurnya dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, sungguh aku adalah Tuhanmu, engkau adalah hambaku. Jadi dia bersyukur, dia tahu semua ini dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah datangkan pertolongan ketika hatinya bersih dari segala keterkaitan kepada makhluk atau sebab. Maka seorang harus menata hati, senantiasa bertawakal kepada Allah, jangan pede dengan kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Semua kelebihan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjut pada bab yang kelima. Intinya seorang berusaha bertobat kepada Allah dengan taubat nasuh, dan kalau dia bermaksiat segera kembali, sesungguhnya Allah sangat sayang kepadanya. Demikian